Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United David Beckham akhirnya mengungkapkan apa alasan Sir Alex Ferguson menendang sepatu hingga mengenai pelipisnya. Insiden yang menghebohkan sepak bola Inggris itu terjadi pada tahun 2003 silam. Mulanya ada tanda tanya besar setelah muncul foto David Beckham dengan luka di pelipis kirinya. Belakangan diketahui bahwa luka itu diakibatkan oleh Ferguson. Sang manajer marah kepada David Beckham setelah MU dikalahkan oleh Arsenal dengan skor di ronde kelima FA Cup. Tak lama kemudian, David Beckham pun cabut dari United. Ia pindah ke Real Madrid. David Beckham akhirnya angkat bicara soal insiden sepatu pelipis yang terkenal itu. Ia mengungkapkannya dalam film dokumenter yang berjudul Beckham. David Beckham mengatakan mulanya Sir Alex Ferguson sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Saat itu suami dari Victoria Beckham tersebut keceplosan mengungkap kata-kata makian. Sir Alex Ferguson juga ditanya perihal insiden tersebut. Ia kemudian menanggapi soal luka yang ada di pelipis kiri David Beckham. Dalam foto yang muncul di media, luka di pelipis kiri Beckham terlihat cukup panjang. Kabarnya luka itu membutuhkan jahitan. Performa mengecewakan Marcus Rashford di 2 bulan pembuka 2023-2024 kabarnya bisa menyebabkan sang penyerang dikeluarkan dari starting line up atau skuad utama di klub. Pria berusia 25 tahun itu tampil luar biasa untuk Setan Merah musim lalu, mencetak 30 gol dan mencatatkan 11 assist dalam 56 penampilan di semua kompetisi. Marcus Rashford kesulitan mencatatkan prestasinya musim ini, hanya mencetak 1 gol dalam 9 penampilan. Meski ia sudah menyumbang 3 assist, pemain internasional Inggris itu dengan nyaman menjadi pemain terbaik MU musim lalu, tetapi penampilannya masih di bawah sorotan musim ini, dan peran starternya diduga tidak lagi aman. Menurut The Mirror, setidaknya ada 1 anggota staf pelatih klub telah menyatakan keprihatinan atas bahasa tubuh sang penyerang. Sementara diyakini bahwa pengambilan keputusan sang penyerang juga merupakan area yang sedang banyak dibicarakan oleh anggota staf. Marcus Rashford memberikan assist untuk Rasmus Højlund untuk mencetak gol melawan Galatasaray pada Rabu malam. Dengan gol tersebut membuat tim tuan rumah memimpin. Namun Marcus Rashford menyia-nyiakan peluang bagusnya di babak kedua, malah berusaha memberikan umpan kepada Bruno Fernandes ketika ia berhasil membobol kotak penalti, dan umpan silangnya berhasil dihalau. Tempat Marcus Rashford tidak lagi aman. Meskipun masih mengejutkan melihatkannya dikeluarkan dari starting line up untuk pertandingan Liga Premier hari Sabtu melawan Brentford. Legenda Manchester United David Beckham mengungkapkan dirinya sebenarnya tidak pernah ingin cabut dari Old Trafford karena klub tersebut dianggapnya sebagai rumah baginya. David Beckham adalah pemain produk Akademi MU. Ia termasuk bagian dari Class of 92 yang tersohor bersama pemain seperti Paul Scholes, Gary Neville, hingga Ryan Giggs. Sayangnya karir David Beckham di MU tidak awet seperti Scholes, Neville, dan Ryan Giggs. Sebab pada tahun 2003 ia cabut ke Real Madrid. Kepindahannya itu terjadi setelah ia berseteru dengan Sir Alex Ferguson. Usai laga MU melawan Arsenal di FA Cup, Sir Alex mengamuk kepadanya dan menendang sepatu hingga mengenai pelipis kirinya sampai berdarah. Setelah cabut dari MU, ia tidak pernah balik lagi ke Old Trafford. Dari Real Madrid, ia berpetualang ke beberapa klub seperti AC Milan dan Paris Saint-Germain sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2013. Kini David Beckham angkat bicara soal transfernya dari MU ke Real Madrid. Dalam film dokumenternya yang berjudul Beckham, ia mengaku sebenarnya tidak punya niatan pergi dari United.
Legenda Manchester United yang kini menjadi pandit Rio Ferdinand menilai mantan klubnya sudah salah membeli bek. Dia menilai MU seharusnya tidak membeli Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Soalnya bek murah Arsenal William Saliba memiliki kualitas jauh lebih baik ketimbang bek asal Argentina itu. Dia meyakini William Saliba kelak bakal menjadi salah satu bek terbaik di dunia. William Saliba saat ini menjadi pilar di lini belakang Arsenal. Dia menjadi bek tangguh yang sulit digantikan sejak diboyong dari Saint-Étienne dengan transfer 27 juta pound sterling pada tahun 2019. Sedangkan MU menghabiskan 56,7 juta pound sterling untuk Lisandro Martinez dari Ajax. Meski sudah membuktikan kualitasnya, tapi Lisandro Martinez masih kalah kualitasnya dari William Saliba. Selain itu, William Saliba banyak menghabiskan waktu di ruang pemulihan karena cedera. William Saliba pun pernah alami itu, tapi kini dia semakin solid dengan Arsenal. Dua klub berjuluk Setan Merah sama-sama belum mampu menunjukkan performa memuaskan di Liga Champions musim ini. Dua klub tersebut adalah AC Milan dan Manchester United. Di grup F, AC Milan masih tanpa gol dan tanpa kemenangan hingga laga kedua. Tim asuhan Stefano Pioli itu selalu bermain imbang 0-0, yakni melawan Newcastle dan Borussia Dortmund. Meski belum mencetak gol, gawang Milan belum juga kebobolan. Sejauh ini Milan baru mengumpulkan 2 poin, tertinggal dari Newcastle United dan Paris Saint-Germain. Bicara produktivitas gol, MU di grup A jauh lebih baik daripada Milan. Hingga matchday kedua, MU sudah mencetak total 5 gol. Namun poin MU masih 0 karena tim asuhan Erik ten Hag itu selalu kalah. Manchester United lagi-lagi kemasukan 3 gol. Bagi tim besutan Erik ten Hag itu, hal tersebut musim ini seolah sudah sangat biasa. MU menjamu Galatasaray di Old Trafford pada matchday kedua grup A Liga Champions 2023-2024. MU kalah 2-3. 2 gol MU diborong oleh Rasmus Højlund pada menit 17 dan menit 67. Sementara 3 gol Galatasaray ke gawang MU yang dijaga Andre Onana disalangkan oleh Wilfried Zaha menit ke-23, Kerem Aktürkoğlu menit 71, dan Mauro Icardi pada menit 81. MU juga kehilangan Casemiro yang mendapatkan kartu kuning kedua di menit 77. Di semua kompetisi musim ini, MU sudah beberapa kali kalah dengan kebobolan 3 gol. Selain lawan Galatasaray, mereka juga mengalaminya saat melawan Arsenal dan Brighton and Hove Albion di Premier League. Ketika melawan Bayern Munchen pada matchday pertama, gawang MU malah kebobolan 4. Petinggi Manchester United menggelar rapat dan membuat keputusan mengenai nasib Erik ten Hag. Petinggi Manchester United menggelar rapat untuk membahas mengenai masa depan dan manajer Erik ten Hag. Dalam rapat itu diketahui menghasilkan satu keputusan. Sebagaimana diketahui, MU saat ini hanya mampu meraup 9 dari 7 pertandingan Liga Premier Inggris sejauh ini. Artinya Setan Merah telah membuang 12 poin potensial musim ini. Akibatnya pasukan Erik ten Hag saat ini hanya bisa duduk di peringkat ke-10 klasemen sementara. Tidak hanya mengenaskan di kancah domestik, Man United juga sengsara di Liga Champions, di mana mereka membuka 2 pertandingan pertama dengan kekalahan menyakitkan. Bagaimanapun itu, direksi di MU sudah mengambil keputusan perihal nasib Erik ten Hag. Juru taktik Belanda itu sebagaimana diberitakan Talksport, dipastikan aman di Old Trafford. Meski start buruk yang dialami tim saat ini, para petinggi klub masih menaruh kepercayaan penuh pada mantan pelatih Ajax itu dan siap mendukung segala yang dibutuhkannya untuk bangkit kembali. Manchester United sudah 2 kali kalah di fase grup Liga Champions 2023-2024. Tentu ini jadi catatan buruk untuk Setan Merah. Situasinya sulit, tapi asa mereka untuk lolos ke 16 besar masih ada. 2 kekalahan memang buruk, tapi MU masih punya peluang untuk membalikan keadaan. Saat ini MU dengan 0 poin di dasar klasemen. Di peringkat ketiga ada Copenhagen dengan 1 poin. Lalu Galatasaray dengan 4 poin dan Bayern Munchen di puncak dengan 6 poin. Menurut aturan main UEFA, tim yang bisa lolos ke 16 besar adalah juara grup dan runner-up.
MU masih punya 12 poin yang bisa diraih dari 4 pertandingan ke depan. Melihat performa skuad Erik ten Hag dalam 2 pertandingan kemarin, akan lebih realistis jika MU mengincar posisi runner-up. Artinya 3 pertandingan ke depan bakal sangat penting untuk Setan Merah.